Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya. Gak apa gila. Gak apa. Kembali lagi ke channel YouTube kami di Ustadz Gaul Channel. Setelah sekian lama tidak konten ya Tad, karena ada 1-2 yang harus diselesaikan. Kemarin ada kurban. Gimana kurban kalian? Asyik nggak? Iya benar sekali. Kemarin kita yang kurban memang kan. Gimana kurban kalian? Berapa sapi, berapa kambing? Cerita di kolom komentar aja. Nah, jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe karena harus subscribe. Emang harus subscribe. Like, komen. Kalau bisa sampai 20.000 lah like ya kan. Sekali kan. 20.000 atau YouTube please lah, 20.000 lah sekali-kali. 10.000 atau gitu. Biar nanti kalau ada cuannya. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sosok pemimpin yang dirindukan di akhir zaman. Nah, sosok pemimpin yang dirindukan di akhir zaman kita ambil dari kisah banyak. Ada nanti ada kisah Nabi Ibrahim, seperti apa ketika Nabi Ibrahim dakwah sehingga Nabi Ibrahim itu bisa dirindukan dan bisa dipakai ketika masa kepemimpinannya seperti itu. Gimana kan? Oke, kawan-kawan semuanya. Bicara masalah pemimpin ya, kepemimpinan ya kan. Identik dengan kita membicarakan seorang pemimpin. Biasanya pemimpin yang baik itu akan melahirkan sejarah dan dikenal, bro. Dimanapun itu, baik dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang, ketika dia memimpin suatu tempat atau suatu komunitas dengan baik, maka dia akan dirindukan. Maka judulnya tadi kan pemimpin yang dirindukan di akhir zaman. Belajar dari kisah Nabi Ibrahim, bro. Jadi Nabi Ibrahim itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummatan wahidah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu di dalam dirinya itu dia satu sama dengan umat. Itu gimana maksudnya? Jadi Inna Ibrahim kana ummatan wahidah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat di dalam diri yang satu. Dia seorang diri, tapi dalam dirinya umat. Nah, ketika kita bicarakan umat, maka ada 3 unsur. 3 unsur ini adalah yang pertama risalah atau narasi. Risalah ini biasanya berkaitan selalu dengan agama. Bahkan Nabi Ibrahim itu semua risalahnya yang sekarang menjadi agama samawi. Ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Itu adalah risalah Nabi Ibrahim. Ya kan? Yang kedua, setelah risalah itu ada pengikut, ada pemimpin risalah. Pemimpin risalah ini yang mempunyai yang namanya azimah. Azimah ini diambil dari kata fasbir kama sabara ulul azmi. Ya kan? Azmi, ya. Rasul-rasul yang mempunyai azimah. Ada siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Dan nabi-nabi yang mempunyai azimah ini adalah nabi-nabi yang cobaan dan tantangan dalam masa kenabiannya itu begitu sulit, bro. Jangan sangka semua itu berjalan dengan mulus ya. Weh, bro. Kita kenal Nabi Nuh. Siang dan malam berdakwah, tapi pengikutnya kan cuma sedikit banget. Kalau udah berapa tahun itu? Nabi Ibrahim, bro. Bahkan dikatakan Allah mengatakan tadi karena ummatan wahidah. Jadi Nabi Ibrahim itu kurang lebih dalam riwayat umurnya itu 175 tahun sampai 200 tahun. Jadi dalam kisaran umurnya ini Nabi Ibrahim itu beberapa puluh tahun atau mungkin 100 tahun dia pernah berdakwah seorang diri. Hanya dia di muka bumi ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Tapi dia mempunyai azimah, bro. Azimah itu apa? Azimah itu adalah tekad yang atau energi yang mana energi ini tidak pernah habis sampai sepanjang zaman. Pertama dia punya risalah, kemudian dia punya azimah. Dia tidak akan pernah habis sampai akhir hayatnya, sampai dia meninggal, tidak akan pernah habis. Kalau kita kan sering kan punya tekad, kita wajar memiliki tekad dan harus memiliki tekad. Tapi kan terkadang tekad kita tidak bulat.
tidak lama, tidak panjang, Kadang tidak mau, sampai kadang enggak, ya. baru mau bertekad besok, lusa atau tahun depan udah menyerah dengan tekad itu, menganggap ini gagal. Nabi Ibrahim tekadnya adalah apa? Tekadnya yang selalu berkaitan dengan risalah. Pasti azimah berkaitan dengan risalah. Yang tadi nomor 1. Tekadnya adalah untuk membumikan Islam, untuk mentauhidkan Islam atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Walaupun dia hanya sendiri, kalau kita bayangkan perjuangannya, sendiri berdakwah, bahkan berdakwah kepada ayahnya seorang pembuat berhala, ini kan kayak nggak mungkin, bro. Mungkin kalau kita diberikan kayak gitu, ya Allah, apakah kuat kita seperti itu? Nah, ini adalah kategori umat. Kemudian unsur terakhir dari umat itu adalah follower atau pengikut. Tidak cukup hanya risalah, kemudian pemimpin tadi yang mempunyai azimah, tekad, yang mempunyai narasi panjang yang tidak akan terputus tekadnya. Kemudian dia harus ada orang yang mengikutinya. Nah, inilah yang dikatakan dengan umat. Tapi Nabi Ibrahim waktu itu Allah mengatakannya umat karena dia yang memiliki tekad, dia yang menjalani risalah, dan dia juga yang mengikuti risalah itu. Jadi dia satu orang sama dengan satu umat. Umat tawahidah. Umat tawahidah. Jadi luar biasanya kecerdasan, keberanian, perjuangan beliau, dia disebut oleh Allah Subhanahu wa taala satu orang sama dengan satu umat. Nah, kemudian bro, kita tahu lagi perjalanan hidupnya. Ketika Nabi Ibrahim mendambakan, itu permasalahan pertama tadi. Ketika ingin menjadikan ini sebuah umat dan ketika ingin menyampaikan risalah, maka jadilah sosok pemimpin seperti Nabi Ibrahim. Kemudian di sisi lain dia punya masalah di masalah ini, masalah yang sangat besar, masalah dia bisa dikatakan geopolitik. Ya. Di masalah yang lain lagi, ya kan? Di masalah yang lain lagi, masalah emosional. Dia menghadapi masalah yang sangat besar, masalah yang mungkin belum bisa dirasakan atau belum bisa diselesaikan oleh manusia biasa seperti kita. Masalah emosionalnya adalah ketika dia menikah dalam usia yang sangat lama, Allah belum memberikan dia anak. Nah, ini kan adalah masalah emosional. Gimana perasaannya? Sedih. Kita pengen punya anak karena memang, tanyalah sama orang yang nikah. Saya belum nikah kan. Supaya ada cinta di situ gitu kan. Akhirnya di masa tua Nabi Ibrahim, Allah memberikan seorang putra yang dinamakan dengan Ismail. Tapi ketika dia lahir, ini luar biasa emosional lagi, masih emosional. Jadi memang pemimpin itu harus diuji dengan itu, bro. Diuji dengan perjuangan. Tadi berupa risalah keumatan tadi. Bisa nggak dia memimpin? Kemudian diuji masalah emosional. Emosional dia. Bagaimana dia mengatur diri dia. Ketika dia sudah punya anak, itu disuruh pisahkan. Biwadin ghairi zizar'in. Di lembah yang tidak ada kalau zar'in itu kalau bahasa asalnya itu tidak ada tumbuhan atau tidak ada, kalau sekarang itu ditafsirkan adalah di lembah yang tidak ada kehidupan di situ, bro. Sampai Siti Hajar itu ketika menanyakan, Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Ditanyakan, apakah engkau mau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab karena bingung. Kemudian diganti format pertanyaannya oleh Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Langsung Nabi Ibrahim menoleh, iya. Ketika dia menjawab perintah Allah, maka istri Nabi Ibrahim dia menjawab, izan la yudayi'unallah. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyengsarakan kami. Allah akan membantu kami. Benar saja. Ya kan, kalau ada kisahnya kan, kita tahu kisahnya. Bagaimana dia bertahan dengan Ismail sampai menyentuh kurma dan makan kurma dan keluar air di situ yang menjadi air Zam-Zam. Nah, kemudian perjuangan selanjutnya masih tentang emosional. Ketika dia disatukan kembali, ya kan, dia bertemu dengan anak yang kira-kira usia remaja. Allah justru memerintahkan untuk mengorbankan. Nah, ini adalah bisa dikatakan hal terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika dia tadi diuji dengan bagaimana dia menyampaikan risalah, kemudian bagaimana dia
diuji tentang cinta, ya kan? Diuji tentang emosional. Ketika dia disuruh berpisah dengan orang yang dicintai, bagaimana respon dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah disuruh untuk menyembelih. Di sini adalah puncak, bro. Puncak di mana Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya sendiri. Dan itu luar biasanya karena pendidikan tarbiyah yang sangat bagus dari Nabi Ibrahim kepada Ismail, maka Ismail menerima dengan sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kamu akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Maka ketika mau disembelih, ditukarlah bizibahin azim, dengan sesembelihan yang sangat besar. Nah, ini luar biasa. Di sini Allah menggambarkan ketika Allah panggil Nabi Ibrahim dengan kata Khalil, ya. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa Nabi Ibrahim terkabul. Apa doanya? Karena dia susah diberikan keturunan, ya Allah, jadikan nabi dan rasul setelahku adalah keturunanku. Maka dia dijuluki Abul Anbiya wal Mursalin. Dia adalah bapaknya para nabi dan rasul. Nabi Muhammad, Nabi Isa, nabi-nabi yang di bawah Nabi Ibrahim, itu semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, inilah kenapa ketika kita membaca tahiyat, kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya, karena ini adalah Abul Anbiya wal Mursalin. Nah, seperti itu. Jadi unsur ketika kita merindukan pemimpin yang dirindukan di akhir zaman adalah pemimpin yang memiliki kapasitas tadi. Dia adalah seorang pembawa risalah, ya, yang ingin melanjutkan perjuangan ini. Kemudian dia adalah dalang utama, bro. Dia dalang utama, orang yang tidak pernah takut dicaci maki. Dalam risalah ini tentu mungkin kalau sekarang adalah agama Islam. Kemudian dia mempunyai follower yang banyak, pengikut yang teguh dan setia untuk mengikuti risalah ini. Kemudian dia harus cerdas emosinya. Dia harus bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil dalam hidupnya, urusan percintaan, urusan benci, urusan pekerjaan dan lain sebagainya, karena di situ emosional. Dan kemudian yang terakhir adalah dia harus siap berkorban demi risalah yang dia emban. Apapun bentuk pengorbanannya, ketika dikatakan ini adalah untuk Islam, maka nyawa, raga, harta, apapun yang dia dimiliki, dia harus memiliki itu. Ini saya yang menjelaskan nggak punya, bro. Jujur, bukan nggak punya ya guys ya. Mungkin masih melatih. Belum terbayang. Bahkan belum terbayang. Mungkin ini adalah pilihan Allah. Tapi mungkin kalau kita belajar, kita sama-sama bisa berbicara seperti ini. Tapi jujur guys, kalau kita dapat memimpin seperti ini, bro, ya, ini ya Allah. Ya, ini kan sosok Nabi kan. Walaupun kita tidak bisa jiplak, tapi insya Allah ini adalah sosok pemimpin yang dirindukan di akhir zaman. Seperti itu kira-kira, bro. Betapa banyak mungkin pemimpin di zaman sekarang ini yang hanya mengandalkan harta, misal jabatan, pangkat, tanpa memprioritaskan bagaimana umatnya seperti itu. Nah, benar sekali, bro. Sebenarnya Nabi itu sama kayak kita, tapi kelebihan Nabi itu mereka mendapatkan wahyu. Ya, dan ada beberapa Nabi yang mendapatkan mukjizat seperti itu. Tapi statusnya dia sama kayak seperti kita. Sama, dia manusia. Ya. Manusia biasa, orang pilihan Allah. Pilihan Allah. Makanya ada materi makanatur Rasul. Kedudukan Rasul. Sebenarnya Rasul itu sama seperti kita, sama seperti manusia. Yang tugasnya itu untuk membawa Islam rahmatan lil alamin, untuk menyebarkan Islam seperti itu. Pemimpin yang dirindukan di akhir zaman, memang kita harus mempunyai pemimpin-pemimpin yang seperti ini, pemimpin-pemimpin yang adil, yang bagaimana dia memprioritaskan agamanya daripada jabatannya, memprioritaskan agamanya daripada hartanya kan, memprioritaskan agamanya daripada pangkatnya seperti itu. Nah, pemimpin-pemimpin ini sebenarnya susah untuk didapati. Ketika dulu Nabi Nuh berdakwah beberapa tahun lamanya, tetapi 950 tahun mendapat 12 pengikut. 950 tahun tapi 12 pengikut. Jadi 10 tahun itu
kalau dipresentasikan 10 tahun itu belum tentu dia dapat satu Belum pengikut. tentu, Belum benar. tentu dapat satu pengikut. Tapi bagaimana kita belajar dari kesabaran, keteguhan, keimanan Nabi Nuh untuk berdakwah dengan benar-benar dakwah gitu, sehingga mendapat umat walaupun dikit tapi percaya dan bisa membantu setia kepada Nabi Nuh. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, ya kita harus menyayangi diri kita. Menyayangi diri kita terlebih dahulu. Kalaupun diri kita masih mempunyai ego, diri kita masih mempunyai kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki, maka alangkah baiknya kita perbaiki diri kita, perbaiki cinta kita kepada diri kita sendiri, baru kita mencintai orang lain, baru kita mencintai umat-umat lain. Kalau diri kita masih berantakan, diri kita masih amburadul, bagaimana kita ingin memimpin umat yang sekian banyak? Apalagi di akhir zaman ini bermacam-macam. Ada dari golongan A, golongan B, golongan C. Di situ kita satukan dengan berbagai visi dan misinya seperti itu. Organisasi dan sebagainya. Begitu sulit di akhir zaman ini. Seperti itu kan. Mungkinkah Imam Mahdi mungkin bro? Mungkinkah Imam Mahdi itu Untuk salah akhir satu zaman. pemimpin yang Dirindukan. dirindukan. Bagi orang-orang soleh itu mungkin sangat dirindukan bro. Tapi Tidak. kita harus siap. Tapi dirindukan, tapi kedatangannya ditakutin. Karena Kedatangan. banyak yang belum siap. Karena akhir zaman Iya, kan. iya. Emang Imam Mahdi dirindukan, Dirindukan. tapi kedatangannya ditakutin. Karena ketika kedatangannya hari kiamat pasti. Dari kiamat. Hari kiamat. Udah masuk dalam ciri-ciri besar kiamat. Iya. Seperti itu. Tapi ya itulah tadi. Luar biasa ini. Semoga saya berharap ada pemimpin seperti Ada ini, pemimpin bro. yang memang benar-benar adil seperti itu kan. Kalaupun tidak ada tadi kata Bro Go, kita berusaha. Kita Tapi dengan tadi catatan, kita belajar dulu mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengurusi orang yang sangat banyak ini ketika kita belum bisa mengurusi diri kita sendiri? Ini kan urusan yang berat. Ya kan ketika Rasulullah mengurusi dakwah ini kan sampai beruban, kan? Iya. Beruban rambutnya langsung. Karena mengurusi dakwah ini luar biasa. Tapi ketahuilah Allah akan datangkan setiap kurun waktu tertentu orang-orang seperti ini, pemimpin yang sangat dirindukan ini. Mungkin cukup sekian dulu. Cukup sekian dulu guys. Materi kita apa tadi? Pemimpin yang Dirindukan di akhir zaman. di akhir zaman. Kalau kalian gimana sih pemimpin yang menurut kalian tuh bagus? Coba Ya boleh gitu kan. komen lah. Iya, garingnya ya. Iya, komen. Diam-diam baik. Subscribe-nya jangan lupa, itu yang penting. 2024 ya. Untuk 2024 ya, bro. 2024. Kalau bisa pasangkan, bro. Misalnya Faiz dengan Ogo gitu kan. Tulis di situ, guys. 2045 kita jayakan Indonesia. Siap. Amin, guys. Ini YouTube ini menjadi saksi nih. Nah, menjadi apa tuh ladang Menjadi saksi. usahanya seperti itu. 2045 ya, YouTube ini dibuat 2021. Insya Allah ini menjadi saksi nih. Kalau kami sampai menjadi presiden nanti, ada bukti dulu kan. Kita punya cita-cita yang kita abadikan di media sosial. Mana tahu kita Mana menjadi tahu? pemimpin yang dirindukan kan? Insya Allah, amin. Ya, sekian dulu teman-teman saudara sanak semua. Semoga bermanfaat. Sanak bi. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi Amin. buat kita semua seperti Amin. sehat-sehat yang kalian pastinya. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.